Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua masuk? Oh ya, bagus. Nah, untuk pembelajaran hari ini kalian buka tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, di bab pertama itu ada wawancara. Nah, dari sini siapa yang cita-citanya ingin jadi wartawan? Oh ya, kamu. Nah, pekerjaan sehari-hari wartawan adalah pemburu berita atau ingin mengetahui informasi sebanyak mungkin. Nah, maksudnya yaitu kayak di berita-berita itu kan ada yang salah satu wawancara. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, agar wawancara kita dapat berjalan dengan lancar, sebelum melakukan wawancara kita harus menyusun langkah-langkah terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah yang pertama untuk wawancara, yang pertama yaitu menentukan topik terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak menentukan topik terlebih dahulu, kita bingung mau mewawancarai siapa. Kalau kita tidak menentukan topik, contohnya topik yaitu kebakaran hutan di Indonesia. Nah, itu salah satu menentukan topik. Nah, yang kedua yaitu menentukan narasumber terlebih dahulu. Kalau kita tidak menentukan atau tidak mencari narasumber terlebih dahulu, kita bingung mau mewawancarai siapa, mau dapat informasi dari siapa. Jadi kita menentukan narasumber terlebih dahulu. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan atau menyusun pertanyaan untuk narasumber kita. Sebelum kita bertanya kepada narasumber, kita harus menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Apa langkah awal kita bertanya kepada narasumber? Kalau kita tidak menyusun langkah-langkah untuk bertanya kepada narasumber, kita akan bingung atau langkah-langkah tersebut tidak urut atau tidak urut. Nah, yang keempat yaitu memakai bahasa yang sopan atau bahasa yang baik. Kalau kita mewawancarai narasumber, kalau tidak memakai bahasa yang sopan atau bahasa yang baik, pasti narasumber akan kabur. Contohnya kita, Pak mau kemana? Kita bertanya, kalau kita tidak sopan pasti narasumber akan kabur karena kita tidak sopan kepada narasumber. Kalau kita bertanyanya dengan sopan, dengan hormat dan dengan baik, pasti narasumber akan, kalau kita tanya pasti dia akan ngasih informasi kenapa kejadian hutan di Indonesia terjadi. Nah, dari sini bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan untuk pengertian wawancara atau ada yang masih belum paham? Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, coba kalian lihat atau kalian baca di materi berikutnya. Kalian baca di situ ada teks tanaman jagung. Nah, apa yang kalian ketahui tentang tanaman jagung? Benar anak-anak, tanaman jagung adalah tanaman yang mengandung karbohidrat.
gula. Kalau nasi kan itu mengandung kadar gula yang sedikit agak banyak ketimbang jagung. Kalau jagung itu mengandung gulanya sedikit. Nah, jagung bisa dimanfaatkan apa saja? Ada yang tahu di sini? Ya, acungkan tangannya. Betul. Jagung bisa dimanfaatkan. Yang pertama bisa dibuat menjadi popcorn. Yang kedua bisa disangrai. Yang ketiga bisa dibuat tepung jagung dan sebagainya. Jagung sangat bermanfaat bagi umat manusia. Nah, untuk cara perawatan jagung itu juga simple atau mudah. Jagung itu bisa hidup di dataran rendah, bisa hidup di dataran tinggi, ataupun bisa hidup waktu musim panas, kecuali pada musim hujan. Kalau musim hujan, kebanyakan tumbuhan jagung itu tidak hidup. Jagung itu bisa dikatakan kayak tumbuhan kaktus. Kaktus itu kan tumbuhan yang tidak suka air. Nah, jagung juga sama seperti itu. Jagung tidak suka banyak air karena jagung sama seperti tumbuhan kaktus. Kalau jagung kebanyakan air, jagung akan layu dan lama-kelamaan jagung akan mati karena jagung tidak menyukai air. Untuk tanaman jagung itu hasil panennya sangat agak lama, yaitu sekitar 3 bulan atau sampai 4 bulan karena jagung butuh proses untuk pertumbuhan pertama dan yang tengah dan yang terakhir, yaitu waktu pemanenan. Sama seperti tumbuhan yang lain, yaitu sekitar sampai 3 bulan. Tapi umur waktu pemanenan yang paling panjang untuk tumbuhan jagung yaitu sekitar 4 bulan baru bisa dipanen. Beda kalau tanaman padi. Kalau tanaman padi itu umur 3 bulan sudah bisa dipanen atau sudah bisa dipetik. Dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Kalian juga halaman 4 di buku. Nah, masalah-masalah keseimbangan lingkungan itu ibaratnya seperti menjaga keseimbangan tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak seimbang, pasti tubuh kita akan terserang penyakit.
dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan pantai. Nah, di sini siapa yang sudah pernah ke pantai atau wisata ke pantai? Semua pernah ya? Bagus anak-anak, bagus ya pemandangan pantai. Nah, pantai adalah yaitu daratan yang berbatasan langsung dengan permukaan air laut. Nah, pemanfaatan pantai yaitu yang pertama, pantai bisa dibuat pariwisata. Yang kedua, pantai bisa dibuat untuk peternakan atau membudidaya ikan, contohnya cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Nah, untuk pencaharian di pantai kebanyakan yaitu nelayan. Kalau tidak nelayan yaitu tempat orang-orang bekerja sebagai parkir. Nah, untuk dataran tinggi yaitu permukaan bumi berupa daratan yang luas dengan ketinggian 200 sampai 600 meter dari permukaan air laut. Kalau daratan rendah yaitu permukaan bumi dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Daratan rendah biasanya sebagai tempat wisata. Kalau dataran tinggi di atas itu biasanya dibuat objek wisata. Nah, dari sini anak-anak apa ada yang ditanyakan atau ada yang masih belum paham untuk penjelasan hari ini? Tidak? Sudah paham atau belum untuk pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah paham, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa